Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Calvin-Benson atau siklus Calvin singkatnya karena penemunya Melvin Calvin dan Benson. Nah, reaksi gelap ini terjadinya di stroma karena tidak membutuhkan klorofil dan tidak membutuhkan cahaya. Substrat apa yang digunakan dalam proses reaksi gelap? Yaitu CO2 atau karbon dioksida. Di sini terjadi yang namanya pengikatan CO2 atau karbon dioksida dari udara atau dari atmosfer untuk menghasilkan makanan. Energi yang digunakan adalah energi-energi yang berasal dari proses sebelumnya atau dari reaksi sebelumnya, yaitu ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Kalau di reaksi terang, tujuan utamanya adalah memanen energi atau mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Dalam reaksi gelap ini ingat kalimatnya adalah sintesis. Sintesis itu pembuatan. Jadi tujuan utamanya adalah sintesis atau pembuatan makanan. Makanan yang dimaksud di sini adalah glukosa. Ada beberapa tahapan dalam proses reaksi gelap, yaitu yang pertama namanya adalah fiksasi CO2. Fiksasi CO2 ini artinya pengikatan karbon dioksida oleh senyawa RuBP. Istilah lainnya adalah karboksilasi. Jadi 6CO2 akan diikat oleh 6RuBP sehingga membentuk fosfogliserat sebesar 12 molekul. CO2 ini dia memiliki jumlah karbonnya 1, RuBP karbonnya 5. Jadi PGA ini karbonnya 3. Kalau kita hitung ya, C-nya 1 ini berarti gugus C-nya 6. Yang ini 5. 5 kali 6, 30. Jadi di sini ada 36 C. 12 kali C3 sama dengan 36. Jadi ini totalnya ada 36 gugus C. Kemudian di yang kedua namanya adalah reduksi. Reduksi ini artinya pengurangan kan? Yang terjadi adalah reduksi atau pengurangan ion hidrogen pada NADPH, artinya terjadi penggunaan energi NADPH di sini. Kemudian terjadi juga penggunaan ATP, energi ATP. Nah, berarti 12 PGA ini akan dirubah menjadi senyawa lain dengan menggunakan energi NADPH dan ATP. 12 PGA ini akan dirubah menjadi 2-fosfoglyceraldehyde atau G3P. Nah, ini sama-sama C-nya 3, ini juga C-nya 3. NADP, H, dan ATP yang digunakan sebesar 12 NADPH. Karena ini ada 12 molekul. Nah, yang ketiga itu prosesnya adalah regenerasi. Di sini ada dua proses. Pertama, di regenerasi itu, regenerasi artinya pembentukan kembali. Yang dibentuk kembali adalah RuBP. Nah, ini pembentukan kembali RuBP. Dari apa? Dari PGAL ini ya, dari fosfoglyceraldehyde. Tetapi tidak 12 PGAL yang digunakan, hanya 10 PGAL yang digunakan untuk dibentuk kembali menjadi 6 RuBP. Duanya ini masuk ke dalam proses yang kedua, yaitu sintesis glukosa. Jadi dalam proses regenerasi ini ada dua. Ada pembentukannya dan ada sintesis glukosa. 2 PGAL dari 12 PGAL tadi itu akan dirubah menjadi 1 molekul glukosa.
Ini kalau kita lihat ya, 2PGAL itu kan C-nya 3, 2 kali 3, 6. Glukosa itu punya rumus C6H12O6. Jadi sesuai ya, kenapa 2PGAL? Karena satu molekul glukosa itu memiliki gugus C-nya 6. Kalau kita lihat ke siklus, gini, pakai warna lain aja. RUBP itu mengikat CO2 dengan bantuan enzim. Nah, ini ada enzimnya. Nama enzimnya adalah Rubisco. Rubisco ini singkatan dari ribulosa bifosfat karboksilase. Ya, ini ya. Ribulosa bifosfat. Rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase. Karboksilase itu menunjukkan enzim yang mengikat karboksil, gugus karboksil C. Jadi Rubisco membantu RUBP untuk mengikat CO2. Tadi CO2-nya sebanyak 6. Kemudian dibentuk jadi 12 PGA. Nah, 12 PGA ini direduksi. Yang direduksi ya NADPH-nya. NADPH sebanyak 12 direduksi menjadi 12 NADP. Artinya di sini terjadi penggunaan energi NADPH dan juga energi ATP. Menjadi 12 PGAL atau 12 fosfoglyceraldehyde. 10 PGAL itu akan digunakan dalam proses ketiga, yaitu regenerasi. Kita tandain aja di sini. Ini proses fiksasi, ini proses reduksi, dan yang ketiga ini adalah proses regenerasi. Nah, baru di sini sisanya tadi 2 PGAL itu akan dirubah menjadi satu molekul glukosa. Prosesnya namanya adalah sintesis. Gitu ya. Jadi dalam proses ini tidak ada penggunaan cahaya karena yang digunakan hanya CO2 yang diikat oleh ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Sekarang kita lihat tabel perbedaan antara reaksi terang dengan reaksi gelap. Reaksi terang, substrat yang dipakai adalah cahaya. Kalau ini substratnya CO2. Tempatnya untuk reaksi terang adalah grana. Kalau ini tempatnya stroma. Proses yang terjadi adalah reaksi terang siklik, reaksi terang non-siklik. Energi yang dihasilkan ATP dan NADPH. Tujuannya adalah mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Reaksi yang terjadi atau tahapannya itu jadi rantai transport elektron, fosforilasi atau pembentukan ATP, kemudian fotolisis, pemecahan air, pembentukan NADPH oleh NADP plus reduktase. Kalau yang reaksi gelap dari substratnya CO2, tempatnya stroma, tujuannya adalah pembuatan atau sintesis glukosa. Tahapannya ada 3. Fiksasi CO2. 1. Kemudian yang kedua reduksi. Yang ketiga regenerasi dan sintesis glukosa. Energi yang digunakan berasal dari
reaksi terang. ATP dan NADPH dari reaksi terang. Nah, ini adalah kesimpulan dari fotosintesis. Oke, ini dia materi tentang fotosintesis. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah sini. Dan kalian juga bisa kirim ke e-learning setiap pertanyaan kalian, insya Allah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.